Halo semuanya, nama saya Natalia Christine Lisanta. Saya dari kelas 11 MIPA 2 absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan pembuatan telur asin. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai percobaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang transport zat dan tujuan praktikum ini. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan dan proses yang terjadi pada telur asin, serta kita dapat mengetahui juga perubahan pada telur asin sebelum dan sesudah pengasinan. Transport zat ada dua macam, yaitu aktif dan pasif. Kali ini kita akan membahas yang pasif. Pasif adalah transport pada membran sel yang tidak memerlukan energi. Contohnya adalah difusi dan osmosis. Difusi sendiri merupakan perpindahan konsentrasi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sedangkan osmosis dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, contohnya tuh ada peristiwa pembuatan telur asin yang akan kita buat ini. Selamat menyaksikan. 3 telur bebek, garam, perisa, amplas, wadah dan air, serta sendok. Langkah pertama adalah cuci telur terlebih dahulu agar kotoran di cangkangnya menghilang. Kedua, telur diamplas hingga halus sampai cangkang sedikit. Masukkan 30% garam ke dalam wadah atau toples yang sudah diberi air. Lalu, ambil sendok dan aduk hingga rata. Setelah itu, pada wadah kedua, masukkan juga garam dan perisa serta setelah sudah larut, masukkan telur ke dalam wadah dan tutup telur hingga rapat. Jangan lupa juga siapkan 1 telur yang tidak diberi perlakuan. Setelah itu, diamkan telur selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, ini dia hasilnya. Dapat dilihat tidak ada telur yang busuk ataupun basi. Setelah itu, bersihkan telur dan rebus telur. Tunggu beberapa saat dan lihat hasilnya. Pada percobaan kali ini, saya berhasil membuat telur asin. Telur asin yang dihasilkan ada 2, yaitu telur asin pada umumnya dan telur asin yang ditambahkan perisa. Perisa yang saya gunakan adalah perisa ayam bawang. Telur dapat berubah rasanya menjadi asin karena adanya proses difusi. Larutan air garam yang berada di dalam wadah bersama telur akan masuk ke dalam telur sehingga membuat telur terasa lebih asin. Air tersebut memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada konsentrasi yang dimiliki telur. Berbeda dengan proses osmosis di mana perpindahan konsentrasinya dari rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Pada telur yang tidak diberi perlakuan dan didiamkan bersama dengan telur lainnya, menghasilkan telur yang sama saja seperti pada telur pada umumnya. Untuk telur yang diberikan larutan garam menghasilkan warna, tekstur, rasa sama seperti telur asin umumnya. Tetapi pada telur yang diberi perisa ayam bawang memiliki perbedaan. Teksturnya agak sedikit lebih keras, warna putihnya agak sedikit lebih pekat, rasanya asin, dan aroma telur